Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan lagi, apa benar Pendeta Erastus itu sesat atau dia sudah salah dalam menafsirkan? Kalau dia salah, apakah dia menyimpang dari firman atau dia sombong? Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu disebabkan oleh kesombongan. Kesombongan itu timbul dari jerat-jerat yang dipasang oleh si jahat. Jerat-jeratnya apa? Kita dibikin oleh setan menjadi lupa diri. Jadi ingin dipuja, ingin dipuji. Ya. Nah, setan juga sama. Kenapa dia sampai jatuh dalam dosa? Karena dia ingin dipuja dan dipuji. Dia ingin jadi seperti Tuhan. Dia ingin disembah. Padahal yang cuman harus kita sembah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan harus kita sembah? Karena hanya Tuhanlah yang merupakan pencipta alam semesta beserta segala isinya. Dia bukan ciptaan. Tuhan adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Nah, kita lihat sekarang banyak orang-orang menjadi salah di hadapan Tuhan karena dia itu berusaha menafsirkan Tuhan. Ya, padahal Tuhan tidak bisa ditafsir. Bapak Ibu coba pikirkan. Kita manusia yang terbatas ruang dan waktu. Bagaimana kita bisa menafsirkan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu? Nggak mungkin ya Bapak Ibu kita bisa jadi terbatas ruang dan waktu. Kita yang terbatas ruang dan waktu menafsirkan yang tidak terbatas. Kita yang terbatas menafsirkan yang awal dan akhir. Ya. Kita yang terbatas menafsirkan yang aku adalah aku. Aku adalah aku artinya sepanjang masa adalah tetap Tuhan eksis di alam semesta ini. Karena dia pencipta alam semesta. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama melihat dari Kejadian pasal 3 ya. Ayat 1 ditulis begini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adapun ular adalah paling cerdik. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya enggak? Lalu kata perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan yang dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba, pegang aja nggak boleh buah itu. Nanti kamu mati, kata Hawa. Tapi ular itu, nah ini ayat 4, perhatikan ya Bapak Ibu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu, kata ular itu,
bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, lalu perempuan itu ayat 6 melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian dalam hidup. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Kemudian dia memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dia, dan suaminya juga memakannya. Ya. Nah, setelah dia makan, ayat 7-nya, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Ya. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ayat 10 dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi Bapak Ibu, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita melanggar firman, hubungan dengan Tuhan menjadi terputus dan kita menjadi berdosa. Waktu kita berdosa, kita tidak berani mendekat kepada Tuhan. Adam Hawa juga dia takut. Dia takut ketemu Tuhan. Karena dia baru tahu dia telanjang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita perhatikan di sini. Ya. Kenapa si Hawa sama Adam bisa jatuh ke dalam dosa? Karena dalam kejadian ini waktu ular merayu Hawa, dia katakan, kamu gak bakal mati kalau kamu makan buah itu. Seolah-olah ya, dia ngomong kasarnya begini, kamu dibohongin Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kamu makan buah ini, kamu jadi kayak Tuhan. Karena kamu tahu hal yang baik dan yang jahat. Nah, di sini kalau kita perhatikan, apa yang ditanamkan oleh si iblis adalah logika, rasio. Sedangkan Tuhan bilang kita harus percaya saja kepada Tuhan. Kalau percaya saja artinya kita beriman. Waktu kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, berarti kita tunduk pada seluruh firman Tuhan dan kita pasti berserah pada pimpinan Tuhan, percaya 100% kepada firman Tuhan, dan itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengatakan, aku adalah roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa roh kebenarannya? Rohnya itu percaya kepada Roh Kudus, kepada Roh Tuhan. Kebenarannya adalah taat 100% kepada firman. Kenapa harus taat kepada firman? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kenapa harus taat kepada firman? Karena firman Tuhan itulah Tuhan sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kalau saya lihat Pendeta Erastus, dia sebenarnya dia tidak mau menyimpang, dia tidak mau melanggar, dia tidak mau melawan Tuhan. Tapi
Kalau menurut saya, dia sudah jatuh dalam kesombongan. Karena dia ingin menafsirkan Tuhan yang tidak terbatas. Padahal pendeta Erastus sepinter-pinternya, setinggi-tingginya ilmunya, tetap dia terbatas. Kenapa saya katakan setingginya dia terbatas? Sekarang saya bilang kepada Bapak Ibu teman-teman semua, kalau misalnya seorang mendapat gelar PhD, doktor, ya di bidang Alkitab misalnya, bisa nggak dia jadi PhD di bidang ahli kandungan? Nggak bisa. Yang ahli kandungan, PhD ahli kandungan, manusia, ya bisa nggak dia tolongin kelahiran gajah misalnya? Belum tentu bisa. Nah ini kenapa nggak bisa? Karena terbatas. Terbatas pengetahuannya, terbatas ruang dan waktu. Tuhan tidak terbatas. Bagaimana yang tidak terbatas bisa dibatasi, bisa ditafsirkan oleh yang terbatas. Ya, kita lihat lagi nih dalam apa namanya Yohanes ya. Yohanes pasal 1 itu jelas sekali. Jelas sekali. Pada mulanya, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ingat ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Titik. Kalau firman itu Allah, berarti firman itu juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau firman itu adalah Allah, berarti dia adalah Allah pencipta alam semesta. Berarti dia juga adalah Allah yang Alfa Omega, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana pendeta Erastus yang terbatas ruang dan waktu baru dapat segitu aja gelarnya sudah mau menafsirkan bahwa Yesus itu bukan Allah? Ya, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi dalam pembahasan dan pemikiran yang lebih mendalam ya tentang tipu daya iblis dan sebagainya. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang mengerti, tidak tersesat, dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah Tuhan dalam kedagingan. Kalau kita menyembah Tuhan dalam kedagingan, pasti kita jatuh dalam dosa. Karena daging itu terbatas, roh tidak terbatas. Sampai di sini Bapak Ibu, Tuhan memberkati.